Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum? Bagaimanakah kabarnya anak semua? Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, hari ini kita berjumpa kembali untuk belajar tematik, yaitu tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 3, tumbuhan di sekitarku, pembelajaran 5. Yuk, sebelum kita mulai pelajaran, kita baca bismillah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita membaca bismillah, belajar hari ini mendapat kemudahan dan diberi kelancaran. Ya, silahkan anak-anak siapkan buku tema 6-nya ya. Amatilah gambar di atas. Apa yang sedang dilakukan anak-anak yang tampak pada gambar? Ya, anak-anak ada yang sedang berlari, sedang melompat. Ini ya, ini gambarnya. Kemudian ada juga kupu-kupu yang berterbangan, kemudian bunga-bunga yang bermekaran. Ya, ini. Nah, amatilah kembali gambar di atas. Ada kupu-kupu yang sedang terbang. Ada juga kupu-kupu yang sedang hinggap pada bunga. Masih ingatkah kamu dengan permainan kupu-kupu di taman bunga? Ayo kita mainkan kembali permainan itu. Tambahkan satu peraturan. Peraturan tambahannya adalah sebagai berikut. Jika pemimpin permainan menyebutkan satu bilangan ganjil, bunga berlari. Kemudian bunga berputar mengelilingi kupu-kupu dan bertukar tempat dengan bunga yang lain. Ikuti peraturan permainannya dan jagalah kekompakan. Ya, masih ingat ya anak-anak, pada waktu itu di PB1 itu belajar tentang permainan atau bermain kupu-kupu. Ya, di situ bahwa anak-anak itu berpasangan ya, satu jadi bunga, satu jadi kupu-kupu. Kemudian apabila anak-anak dihinggapi oleh kupu-kupu, maka kupu-kupu yang satunya itu berterbangan, ya, mencari atau hinggap di temannya atau di tempat yang bunga yang akan hinggapi. Itu ya, itu tentang permainan kupu-kupu. Ayo berdiskusi. Siti dan teman-temannya bermain dengan gembira. Semua mengikuti peraturan permainan. Ibu guru pun senang melihat anak-anak kelas 2 tertib dalam bermain. Ya, berdiskusilah dengan teman sebangkumu. Nah, karena anak-anak tidak di dalam sekolah atau tidak di kelas, bisa ya berdiskusi dengan ayah bunda atau dengan saudara atau dengan teman yang ada di rumah. Tuliskan kembali peraturan permainan kupu-kupu di taman bunga. Ya, ini sudah tuliskan kembali ya. Perhatikan aturan mainnya. Siswa dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 menjadi bunga, kelompok 2 menjadi kupu-kupu. Satu bunga berpasangan dengan satu kupu-kupu. Kupu-kupu berdiri di belakang bunga. Satu orang siswa menjadi pemimpin permainan. Ketika pemimpin permainan menyebutkan satu bilangan genap, kupu-kupu berlari di belakang bunga sebanyak 5 kali. Ketika pemimpin permainan menyebutkan satu bilangan ganjil, bunga berlari dan bertukar tempat dengan bunga yang lain. Ini ya, masih ingat ya anak-anak tentang peraturan permainan kupu-kupu. Apa yang terjadi apabila anak-anak kelas 2 tidak mengikuti peraturan permainan? Tuliskan jawabanmu. Ya, apa ya anak-anak jika anak-anak tidak mematuhi peraturan dalam permainan? Ya, maka permainan akan menjadi kacau dan tidak menyenangkan.
dilakukan, ya. Itu. Maka kalau anak-anak sedang bermain dengan teman atau dengan saudara, hendaklah ikuti peraturan permainannya supaya permainannya itu berjalan dengan baik, tidak ada perselisihan, ya. Bermainlah secara sportif. Tetapi apabila permainan itu tidak ikuti peraturannya, maka permainan akan menjadi kacau dan tidak menyenangkan, ya. Ayo berdiskusi. Berdiskusilah bersama teman dalam kelompok mengenai pertanyaan berikut. Melanggar peraturan mengakibatkan hal yang tidak baik. Apa saja yang tidak boleh kita lakukan di sekolah? Tuliskan jawabanmu dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Ya, anak-anak, di sini contohnya itu sedang berdiskusi, ya, diskusi tentang tentang melanggar peraturan. Apa akibatnya? Ya, di sini Ustazah beri contoh nih ya. Nanti anak-anak bisa ditulis dengan huruf tegak bersambung, ya. 1. Nah, contoh yang tidak boleh kita lakukan di lingkungan sekolah. Contohnya 1, membuang sampah sembarangan, ya. Nih, kalau membuang sampah sembarangan akibatnya apa? Iya, jadi sekolah jadi kotor, ya. Tidak indah dipandang, gitu. Ini yang tidak boleh kita lakukan di sekolah, yaitu membuang sampah sembarangan. Hendaknya kalau anak-anak habis beli jajan di kantin atau misalnya sanggup dari rumah ada sampahnya, maka membuang sampah di tempatnya, tidak boleh sembarangan, ya. Yang kedua, datang terlambat. Nah, ini tidak boleh dilakukan, ya. Hendaknya datang tepat waktu atau sebelum bel berbunyi, ya. Hendaknya datang, jangan terlambat, ya. Usahakan datang lebih gasik, ya. Nih, jadi yang tidak boleh dilakukan yaitu datang terlambat. Yang ketiga itu membuat gaduh di kelas, misalnya Ustazah sedang mengajar. Nah, hendaknya kalian memperhatikan tidak membuat gaduh, ya. Tuh, atau membuat ramai sehingga teman-temannya tidak konsentrasi atau terganggu di dalam belajarnya. Nah, apalagi yang tidak boleh dilakukan di lingkungan sekolah, berpakaian tidak rapi. Nah, sebagai anak pelajar, ya, murid yang baik, hendaknya kalau ke sekolah berpakaian yang rapi, ya, rambutnya rapi, pakaiannya rapi, ya, gitu. Jadi yang harus dihindari atau tidak boleh dilakukan adalah berpakaian tidak rapi. Yang kelima, mencoret-coret dinding. Nah, ini sering sekali dilakukan oleh anak-anak, ya. Itu kadang mencoret-coret dinding kelas ini, ya, sehingga dindingnya kotor dengan coretan. Nah, ini hendaknya tidak dilakukan di lingkungan sekolah. Nah, nanti ini contoh dari Ustazah bisa anak-anak tulis dengan huruf tegak bersambung, ya, atau mungkin anak-anak punya pendapat lain. Silahkan, ya, ditulis di buku dengan huruf tegak bersambung. Oke, anak-anak, itu saja yang Ustazah sampaikan untuk pembelajaran tema 6, subtema 3, pembelajaran 5. Kelas 2 hebat, selalu semangat. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.